wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Esna boleh dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Esna. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Bukunya dikeluarin ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Hari ini ada yang nggak berangkat tidak? Ada. Siapa? Najulfa. Kenapa? Sakit? Sakit apa? Hati. Sakit hati ya. Nah, hari ini kita akan belajar fungsi kuadrat. Nah, sebelum mulai ke materi, Ibu punya quotes. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi, maksud dari motivasi ini tuh kalian harus mau berusaha sekarang daripada nanti kalian pas udah gede malah susah gara-gara kalian nggak mau belajar. Jadi kalian harus belajar. Nah, selanjutnya amati gambar berikut ini. Ini tuh gambar jembatan ya anak-anak. Ini tuh jembatan yang ada di Teluk Palu, daerah Gorontalo. Nah, kalian amati gambar ini kan ada lengkungannya ini ya. Nah, ini tuh dibuat lengkungan nggak serta merta dibuat melengkung, tapi ada alasannya. Alasannya dibuat melengkung itu karena agar seimbang, terus agar bangunannya lebih kokoh. Nah, pembuatan ini tuh ada sangkut pautnya sama materi kita hari ini, yaitu fungsi kuadrat. Nah, kenapa sih setelah belajar ini tuh apa sih yang diharapin? Yang diharapin tuh nanti kalian dapat menentukan karakteristik fungsi kuadrat, yaitu titik potong, sumbu simetri, dan titik puncak dengan benar. Selanjutnya, kalian juga mampu menggambar grafik fungsi kuadrat dengan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu menyelesaikan permasalahan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, fungsi kuadrat. Mas Ridho kok ngomong terus, dibaca definisinya apa? Iya. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang variabel bebasnya berpangkat 2. Ya, benar. Fungsi kuadrat yaitu fungsi yang variabel bebasnya berpangkat 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a nya tidak boleh sama dengan 0? Kalian masih ingat tidak, apapun yang dikalikan 0 hasilnya menjadi apa? 0. Benar, kalau kita semuanya a nya 0 kan jadinya nggak jadi fungsi kuadrat, jadi tidak bisa. Jadi a nya tidak boleh sama dengan 0 karena jadinya tidak fungsi kuadrat. Selanjutnya, bentuk grafik dari fungsi kuadrat itu parabola. Kalian rumahnya ada yang ada parabolanya enggak? Ada. Nah, bentuknya gimana? Nah, sama kayak masih ingat gambar jembatan tadi, tapi dia seperti parabola terbalik kan? Iya. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, terus dari kalau membuat grafik kita juga bisa dilihat dari A-nya, bentuk parabolanya itu seperti apa. Nah, jika A lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Kalian tahu emoticon senyum tidak? Kan itu mulutnya kebuka ke atas gini kan? Iya. Nah, berarti kalau kalian lebih senang, berarti nanti terbuka ke atas seperti senyumnya di emoticon. Nah, kalau jika A-nya kurang dari 0, maka terbuka ke bawah. Jadi kalau kalian kurang senang, berarti kalian nanti seperti parabolanya seperti emoticon di yang sedih. Jadi mulutnya ke bawah. Gitu. Paham anak-anak? Paham. Selanjutnya karakteristik grafik fungsi kuadrat. Nah, ada beberapa karakteristik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu sumbu simetri adalah garis yang membagi parabola menjadi dua bagian sama dan dapat dikatakan sebagai garis sumbu yang melewati titik puncak. Nah, rumus untuk mencari sumbu simetri yaitu SP sama dengan min B per 2A. Nah, XP ini, P-nya ini dapat diganti dengan huruf apapun. Bisa kalian ganti dengan I, bisa diganti dengan K, atau sebagai
YP-nya. Paham? Paham. Nah, selanjutnya yaitu nilai optimum adalah nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Rumusnya yaitu kita dilambangkan nilai optimum itu YP. P dalam nilai optimum itu sifatnya kayak P yang di X. Dia bisa dirubah menjadi huruf apa aja. Rumus dari nilai optimum itu min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, hasil dari YP itu jika hasilnya negatif, maka dia menjadi nilai minimum. Nah, kalau dia hasilnya positif, hasilnya akan menjadi nilai maksimum. Nah, selanjutnya titik puncak. Titik puncak adalah titik koordinat yang merupakan titik paling atas atau paling bawah dari grafik suatu fungsi. Jadi, dia bentuknya seperti titik dari sumbu simetrik dan nilai optimum ini. Jadi bentuknya menjadi XP, YP. Oh ya, nilai P ini nanti harus sama ya. Kalau X-nya XI berarti Y-nya harus YI. Seperti itu ya. Jangan lupa ditulis yang penting-penting loh. Ya, Bu. Jangan ngomong sendiri. Ya, Bu. Sama temannya. Boleh seperti itu. Selanjutnya titik potong pada sumbu X. Dalam menentukan sumbu X, kita juga bisa menggunakan pemfaktoran. Masih ingat pemfaktoran? Masih. Ya. Kalau nggak kita juga bisa menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu seperti ini, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nanti akan ditemukan dua titik di sumbu X. Bisa dua titik, ya dua titik. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu titik potong pada sumbu Y. Nah, untuk titik potong sumbu Y itu ditentukan dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 0. Kalau fungsi kuadrat tadi kan X kuadrat, AX kuadrat tambah BX plus T. Nah, kalau X-nya disubstitusikan dengan 0 kan hasilnya tinggal C doang. Jadi, sama aja kayak titik potong pada sumbu Y itu sama aja dengan nilai C itu. Selanjutnya kita ke contoh soal. Mbak Ranisa bisa dibaca soalnya. Jika terdapat suatu fungsi yaitu fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0, tentukan sumbu simetri, nilai optimal, titik puncak, titik potong pada sumbu x, serta titik potong pada sumbu y. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Ya, Bu. Yang pertama fungsinya fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Nah, kita mencari kita definisiin dulu A-nya sama dengan berapa? 1. B-nya 4. C-nya 3. Suruh mencari sumbu simetri. Sumbu simetri tadi apa? Min B per 2A. Kita substitusikan B-nya. B-nya berapa? Min 4. Min 4 dibagi 2 per 1. Jadi 4 per 2. 2. Berarti titik sumbu simetrinya berapa? 2. 2,0. Terus mencari Nilai optimal. YP. tulis dulu nilai Optimal. rumusnya YP sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, sama-sama kita substitusikan. B-nya berapa tadi? Min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 3 per 4 kali 1. B-nya min 16. Kira-kira min-nya tuh di sini. Terus 16
16 dikurangi 12 berapa? 4. 4 bagi 4 1. Nggak ada negatifnya jadi Negatif negatif 1. Jadi titiknya 0,1. 1. Terus suruh nyari apa? Titik puncak. Titik puncak. Titik puncak tadi apa? XP SP dan YP. berarti berapa? Dikurangi. Berarti 2 koma negatif 1. Terus mencari apa? Titik potong pada sumbu X. Potong sumbu X. Tadi kita pakai pemfaktoran ya, kan X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Kalau dipaktor tadi jadi berapa? X min 1 dan X min 3. Iya nggak? Ya. Jadi X-nya sama dengan 1. X sama dengan 3. Jadi titik X-nya 1,0 dan 3,0. selanjutnya nyari apa? Titik potong pada Y. Sumbu Y berarti kita apa? Mensubstitusikan apa? X sama dengan 0. Kita substitusikan. Jadi nilainya berapa? 3. Berarti sumbu Y-nya berapa? 0,3. Paham tidak? Paham. Oke. Selanjutnya langkah-langkah menggambar grafik yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X, yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y, yang ketiga menentukan titik puncak, dan yang terakhir plot titik-titik yang sudah didapatkan berdasarkan perhitungan. Nah, kita nyoba membuat gambar ini berdasarkan contoh soal ini ya. Ada yang mau bantu ibu tidak? Gambar. Ibu aja nih. Ibu Ayah mau bantu ibu gak? Ya. Oke, kita ini dulu ya. Aku gambarin akibatnya dulu. Oke, kita rangkum dulu aja biar gampang ya. Ya, Bu. Tadi sumbu simetris. Sumbu simetrinya 2,0. Terus JP sama dengan berapa tadi? 0,1. Terus titik puncaknya sama dengan 2,-1. Terus titik potong X sama dengan 1 sama 0,0. Terus sumbu titik Y. Bentar ya. Mbak Ayah bisa maju dulu.
Nah, bahaya. Boleh. Sumbu simetri dulu sumbu simetrinya tadi berapa? Kita pertama menentukan titik potong dengan sumbu x. Berarti sumbu x-nya tadi berapa? Sumbu x-nya 1 dan 0. Ayo teman-teman bisa dibantu jawab ya. Ya. 1 dan pakai ini biar beda. Ini 1 dan 3,0. Y-nya berapa? 3,3. Terus titik puncaknya? Ya. 21 sini. Ya. Terus setelah kita mendapatkan titik-titik tadi, kita gabungkan titik-titiknya ya. Ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya dari contoh tadi. Paham? Paham. Baik, terima kasih ya. Nah, kalian juga bisa menggambar grafik dengan GeoGebra. Tahu GeoGebra tidak? GeoGebra itu aplikasi, satu aplikasi bisa berbasis web. Nah, dengan aku nggak mau keluar. Nah, ini kita masukkan fungsinya dulu untuk menggambar grafiknya. Fungsinya tadi berapa? X. Nah, x kuadrat min 4 x tambah berapa? 3. Gambarnya sama tidak? Sama kan? Nah, kalian lebih mudah pakai ini apa? Gambar. Pakai Iya, itu. seperti itu ya. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kelompok untuk kelompok ya. Mau milih sendiri apa dibagiin? Dibagiin. Ya. 1, 2, 3. 4. Nih, kalian bertiga ya. Kamu kelompok 2 berarti. Ini kalian gabung sini, Mbak Tata ke sini ya. Wah, iya. Ya udah berarti Mbak Salsa ikut gabung sini, Mbak Nailus gabung ke sini. Mau enggak? Ya. Gitu Mbak. Ini berempat sini, Mbak Asri gabung sama nih, mau enggak? Nah, jadi kalian jangan lupa menulis nama kelompok berapa, anggotanya siapa. Ini kelompok 1, situ kelompok 2, itu kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, yang pertama kalian jangan lupa dibaca dulu petunjuknya gimana. Terus ini disimak dulu, di perintahnya dibaca ya. Terus yang ini videonya di-scan untuk menjawab pertanyaan di sini. Terus setelah kalian menjawab semua aktivitas, jangan lupa ditulis kesimpulan kalian tuh mendapatkan apa aja dari aktivitas itu sama diisi refleksinya. Paham? Paham. Kalau masih ada yang ditanyain nanti ke ibu bisa langsung ya. Ya. Kita langsung dibacakan.
itu sama temennya. Seperti itu. Ya kamu itu kerjanya tidak kalau itu oh iya bisa kan toh? Oh ini nggak mencoba itu gimana? HP-nya baru disetting ya, jadi seperti itu. Kamu ikut kerja sama nggak? Nanti kalau nggak ikut, itu iklan nggak sih? Oh iya. Apa baru tuh? Iya, kalau isi nggak apa-apa isi. Ini kok temannya nggak bisa ngobrol? Oh, dia sendiri yang ngajarin. Udah belum anak? Udah belum? Udah. Ada yang mau menyampaikan hasil dari aktivitas 1 tidak? Aktivitas 1 aktivitas 1. Oh, Mbak Dik. Saya. Mas, mau maju apa di situ? Sini. Yang kelas ya, tapi sebutin namanya dulu. Perwakilan dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya Davina, perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan jawaban pertanyaan dari aktivitas 1. Ya. Didapatin apa aja dari video itu? Pertama, pertandingan sepak bola, di mana lintasan dari bola ketika ditendang ke arah gawang membentuk parabola. Lalu yang kedua, pertandingan bola basket, di mana lintasan bola masuk ke ring. Yang ketiga, game Angry Bird, di mana lintasan ketika burung dilemparkan dari ketapel ke arah sasaran. Ya, tepuk tangan buat Mbak Davina. Sama semua kan jawabannya? Cucu apa? Ayo Mbak Cucu. Sepak bola terus basket sama Angry Bird. Itu yang selanjutnya aktivitas 2. Siapa yang mau maju apa 2? Ya. Dia tulis apa dibaca? Dibaca nggak apa-apa, ditulis juga nggak apa-apa. saja ya Bu. Habiskan. Tapi di depan mau nggak? Ya, di depan Bu. Boleh. Langsung hasilnya saja ya, biar langsung. Jika benar adalah 0, nanti ketemunya itu min 2 dan 0 dan min 4 0. Diulangin, jadi ketemunya titik potong sumbu F nya berapa? Min 2, 0 yang selanjutnya itu min 4, 0. Ya, terus yang langkah 2 itu ketemunya 0,8. Ya. Nah, kemudian langkah 3 itu koefisien E kuadrat itu bernilai 1, terus grafiknya terbuka ke atas. Terus langkah 4 itu ketemu sumbu simetrinya min 3 dan nilai optimumnya itu min 1 di koordinat min 3, min 1. Sama tak jawabannya? Sama. Oke. Terima kasih buat Mbak Nail sama Mbak Tata. Tepuk tangan dulu. Jadi kita udah belajar apa aja? Sumbu simetri, Titik puncak, sama nilai optimum.
Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang perlu diremehkan. Namunkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayak yang kau harapkan. Jadi kalian bebas pilih mau mimpi sebesar apapun, tapi kalian harus wujudin itu ya. Iya, Bu. Nah, Ibu ada tugas buat kalian. Ya. Untuk paket halaman 58. Kan itu soalnya ada pilihan ganda sama uraian. Yang pilihan ganda ditulis A berapa, B berapa gitu aja ya. Dan yang uraian ditulis sama caranya. Ya. Kan hari Jumat kita ketemu lagi. Nanti kita koreksi bersama-sama. Ya, Bu. Terus jangan lupa belajar tentang statistika biar kalian kalau sampai kelas sudah siap. Siap, Bu. Oke, saya cukupkan. Mbak Hasna bisa ditutup. Dengan berdoa. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.